Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, welcome back to my video. Di video kita kali ini kita akan membahas materi tentang passive voice of simple future tense. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian dari passive voice. Apa sih passive voice itu? Passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek atau kalimatnya itu menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Nah, sedangkan pengertian dari simple future tense adalah bentuk waktu yang menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi, passive voice of simple future tense adalah kalimat pasif yang menyatakan bahwa suatu tindakan akan dilakukan kepada subjek di masa depan. Nah, intinya tujuan dari passive voice of simple future tense ini menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa depan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui yaitu formula dari passive voice of simple future tense. Yang pertama ada subject plus will be plus verb 3 and terakhir complement. Nah, selanjutnya boleh kalian mencantumkan pelakunya, yakni memakai kata by. Tapi untuk mencantumkan kalimat atau pelaku ini itu opsional, bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kalimatnya. Nah, kalimatnya itu yang pertama kita menunjukkan kalimat yang menunjukkan pelakunya. Nah, di sini kita sudah menulis contoh kalimat yang dicantumkan pelakunya. Nah, contohnya itu we will be taken the park by our parents. Nah, di sini kita mengetahui we sebagai subjek, will be to be yang harus ada pada simple future tense. Yang kedua, ini ada verb 3-nya taken. Nah, kita mengetahui dulu ada verb 1 dan verb 2-nya. Verb 1-nya yaitu take, verb 2-nya took, dan verb 3-nya taken. Selanjutnya kita memakai complement, yaitu objek. Bisa juga disebut dengan objek. Nah, di sini kita memakai by karena kita akan mencantumkan pelakunya yaitu our parents. Tidak memakai pelakunya tidak disebutkan. Yang pertama ada the letter will be sent tomorrow. The letter itu sebagai subjek, will be to be-nya, dan sent sebagai verb 3, tomorrow sebagai complement. Nah, di sini kita mengetahui verb 1 dan verb 2-nya. Verb 1 dari kata send yaitu send, verb 2-nya sama dengan verb 3 yaitu sends. Jadi, the letter will be sent tomorrow. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Nah, kali ini kita akan menggunakan kata the letter will be sent tomorrow. Itu bentuk dari kalimat positifnya. Adapun kita ubah menjadi kalimat negatif yaitu the letter will not be sent tomorrow. Nah, the letter sebagai subjek, will sebagai to be-nya, not sebagai ciri dari kalimat negatif,
be sent tomorrow. Sent sebagai verb 3 dan tomorrow sebagai complement. Nah, adapun dalam kalimat interrogatifnya yaitu will the letter be sent tomorrow. Tinggal ditarik yaitu will-nya dulu, to be-nya dulu, baru subjek, baru verb 3 dan complement. Inti dari pembahasan kita kali ini yaitu passive voice of simple future tense ini merupakan bentuk kalimat pasif yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan akan dilakukan terhadap subjek di masa yang akan datang. Dalam struktur ini, subjek tidak melakukan tindakan, melainkan menjadi penerima dari tindakan tersebut. Pola atau struktur kalimat yang digunakan dalam passive voice of simple future tense ini menggunakan kata will be yang diikuti oleh bentuk ketiga dari kata kerja tersebut atau yang biasa kita sebut sebagai verb 3 atau past participle. Penggunaan bentuk pasif ini sangat efektif ketika pelaku tindakan tersebut tidak disebutkan atau disembunyikan. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.